Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nelly Eliza MPD beserta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nova Ramadhani beserta teman saya Siti Rahma Al-Husaini dan Abi Abdillah. Sebelumnya, mata kuliah ini mengkaji tentang konsep-konsep dasar statistik deskriptif seperti penyajian data, pengukuran gejala pusat dan variasi kelompok. Lalu statistik inferensial seperti uji normalitas dan homogenitas, teknik analisis dan uji hipotesis korelasional, teknik analisis dan uji hipotesis komparasional, uji prasyarat serta prosedur analisis data menggunakan SPSS, dan penerapan ilmu statistika dalam penelitian dan dunia pendidikan. Lalu, pokok pembahasan dari kelompok kami sebelumnya teman-teman ada yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu melakukan uji normalitas SPSS yang indikator di dalamnya yaitu ketepatan melakukan cara input, running, output, dan interpretasinya. Lalu manfaat dari uji normalitas adalah untuk menentukan data yang telah dikumpulkan bar distribusi normal atau diambil dari populasi normal. Lalu, apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan suatu fungsi atau sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel fungsi tersebut. Umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Mengapa data itu harus berdistribusi normal? Karena data yang berdistribusi normal tersebut memiliki sebaran pola yang normal atau terarah dan merupakan syarat untuk melakukan parametric test. Dan ketika data kita dinyatakan belum terdistribusi normal, maka parametric test tidak dapat kita lakukan. Alhasil, kita hanya dapat melakukan olah data dengan non-parametric test. Untuk teman-teman semua, ini video tutorial uji normalitas dengan aplikasi SPSS. Simak baik-baik ya, dan jangan lupa berdoa sebelum tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tutorial uji normalitas dengan data SPSS. Langkah pertama yaitu kita buat dulu data di Excel. Lalu kita copy. Lalu kita pastekan ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Di data view kita pastekan. Setelah dipaste, untuk mengubahnya tidak ada 00-nya, kita ubah desimal dulu ke 0. Caranya, klik variable view, lalu desimal kita ubah 0. Setelah itu, kita beri nama. Untuk ini misalkan Y1. Yang ini Y2. Lalu untuk bagian label, ya ini berfungsi untuk memberikan nama atau tanda pada variabel. Caranya itu kita ubah, misalkan untuk mencoba kasus pengetahuan nilai pagi dan siang, yaitu nilai pagi, nilai siang. Setelah itu kita pilih yang bagian sini measure. Nah, di bagian measure ini kita pilih scale. Kenapa pilih scale? Karena scale ini tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka, seperti menghitung nilai yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi pilih scale. Setelah udah, lalu kita pilih data view. Nah, bisa dilihat sudah tidak ada 00-nya karena sudah didesimalkan menjadi 0. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih analyze. Lalu pilih descriptive statistik, pilih explore.
Di bagian explore ini kita masukkan kedua nilai ini ke kedua variabel ini ke dependent list. Caranya klik ini, lalu nilai siang juga. Setelah itu kita pilih plots, lalu beri centang normality plots with test, lalu continue, lalu OK. Kita tunggu sebentar. Pada bagian ini akan muncul beberapa tabel, namun tabel yang kita gunakan yaitu tabel yang ada bacaan test of normality. Ya, di bagian test of normality ini terdapat dua, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini? Ya, dengan cara ditentukan berdasarkan responden yang kita gunakan. Seperti yang kita ketahui, kita menggunakan 35 responden. Artinya jika Kolmogorov-Smirnov ini yaitu lebih dari 30, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau kurang dari 30 respondennya, maka Shapiro-Wilk. Nah, jadi kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lalu di bagian Kolmogorov-Smirnov ini ada 3, ada statistik, ada DF yaitu degree of freedom, dan signifikansi. Nah, di bagian sini kita fokuskan pada signifikansi yaitu 0,200. Nah, ini tandanya berdistribusi normal karena 0 di atas 0,05 tandanya berdistribusi normal. Dan nilai siang juga 0,200 tandanya berdistribusi normal. Contohnya pada kasus lain, misalkan yang satu ini berdistribusi normal, namun yang satunya tidak normal, maka kita simpulkan distribusi tidak normal. Nah, ataupun misalkan keduanya tidak normal, di bawah 0,05, maka distribusi tidak normal. Nah, adapun kalau distribusi normal menggunakan uji parametrik, sedangkan kalau tidak normal menggunakan uji non parametrik. Di sini signifikansi karena 200, maka kita bisa ambil uji hipotesis kesimpulan H0 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Demikian pembahasan uji normalitas dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.